Dan sebenarnya Gibran ini kan juga tidak diterima sepenuhnya oleh orang-orang di sekitarnya Prabowo gitu. Ya, gue juga tahu lah informasinya. Kali ini gue normatif aja ya. Nggak bisa. Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufu Fafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang marah. Betul Pram. Gimana Pram? Terbagi dua kelompok itu. Nah, gimana Cak? Dua kelompok ini adalah kelompok yang mengampuni masa lalu dan kelompok yang mempermasalahkan masa lalu. Oke, ini kan Fufu Fafa ini kan akun di Kaskus ya yang Iya. menyerang Prabowo ya. Iya, Dan itu betul. akun ada di 2016 sampai 2019 ya. Iya. Setelah itu nggak aktif lagi. Ya, memang ada sebagian kelompok yang mencurigai dan sampai mencari tahu keaslian akun ini, gitu. Dan yang gue dengar dari orang-orang yang ada di sekitar Prabowo, juga Jokowi, ini sampai mengundang BSSN untuk mempertanyakan keaslian akun ini, gitu. Dan seseorang yang berbicara kepada Jokowi atau ngobrol dengan Jokowi itu memang akun ini kemudian membuat istana itu mikir lama gitu, berpikir panjang, pusing tujuh keliling. Iyalah, kita udah dibikin pusing, gantian dia yang pusing. terus gimana? Ya gantian lo lah, Pram. Kan lo juga punya Gini, info. aku tambahin. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, benar nggak Iya. sini akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Oh. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya. Tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Iya, tidak secepatnya memitigasi. Iya, tidak sempat memitigasi Iya. karena ditolak apa namanya bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam Iya. begitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang Ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang membuat yang marah sekali adalah keluarganya. Oh, Iya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama Iya. netizen begitu. Nah, apa Dan banyak yang nggak proper juga ya. Iya. Situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial Nggak kritiknya. pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu ya, seperti Anyep ya, hasilnya. anyep, seperti gelas ini dengan gelas itu. Yes. Jauh. Fufu Fafa. Iya, dan sebenarnya Oke, jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya. Betul, Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk soal nomenklatur kabinet maupun orang-orang yang mengisi di kabinetnya Prabowo nanti. Dulu kan sempat dibahas juga ya bahwa nanti di pemerintahan selanjutnya itu ada istilah jatah menteri jalur wapres. Oh, oke, Iya. oke. Nah, tapi belakangan udah nggak ada lagi tuh jatah menteri jalur wapres. Yang ada wamen dan jumlahnya pun semakin sedikit. Dulu kan ada yang bilang 3 menteri, 4 menteri begitu kan. Sekarang semakin sedikit. Nah, di wamennya ini masih ada perebutan nih. Wamen basah yang akan diganti jadi apa namanya badan gitu ya. Ini Mengincar maksudnya women BUMN. BUMN. Tapi kan bertempurnya di situ tuh. dulu jatahnya orangnya Gibran itu wamen Iya, BUMN. Nah, di jatah situ. Tapi sekarang lagi di kotak-katik supaya orang Gibran nggak masuk di situ. Oh, oke. Ini lo dapat informasi dari siapa? Dari orang-orang yang tahu menyusun kabinet itulah dan tahu ada konflik antara Prabowo dan Gibran ini soal Fufu Fafa. Fufu Fafa. Tapi soal Fufu Fafa menarik karena orang-orang di sekitar Jokowi dan ada beberapa yang dulunya membantu Gibran gitu. Itu sempat bercerita bahwa ada satu orang menteri yang kemudian diminta memikirkan exit plan soal Fufu Fafa ini gitu ya. Ada beberapa exit plan gitu, tapi kemudian belakangan diminta untuk diam saja. Oh. Jadi meredup gitu, exit plan itu nggak jadi. Oke, jadi sekarang hubungannya gue dapat informasi di hari ini sebenarnya juga diminta untuk menghilangkan jejak-jejak digital Iya. dari akun Fufu Fafa ini. Iya. Salah satunya dengan menghapus cloud-nya Kaskus ya. Ya, sebenarnya sudah terhapus kan, Pram. Tapi kemudian ada
reduplikasi di salah satu lembaga yang memorinya tersimpan di situ. Nah, itu diminta untuk mengecek lagi. Dan exit plan-nya ada yang lain. Belakangan rencana itu kemudian dibaca oleh publik soal munculnya nama Slamet gitu ya sebagai pemilik akun gitu, dan beberapa orang yang ada di sekitar Jokowi meyakini bahwa ini salah satu exit plan yang tidak dijalankan. Ya udah telat juga lah, netizen kita jago-jago ya. Makanya ketika kita diminta ngulik-ngulik soal Fufu Fafa ya, netizen udah jauh lebih jago ketimbang kita soal-soal begituan lah. Betul. Berbagi tugas lah kita. Berbagi tugas. Juga jaga demokrasi. Betul, yang gak kalah penting. Tapi bagian mereka yang ngutak-ngatik itu juga sebenarnya bagian dari demokrasi juga untuk melihat rekam jejak seorang pejabat dulu bagaimana, sekarang seperti apa ya kan. Hebat sekali dia, sampai nomor-nomor juga kan, terus ada afiliasi-afiliasi sana sini juga dibuat dikulik-kulik semua begitu. Istana sudah tahu siapa yang pertama kali atau siapa sih yang di belakang penyebaran dari akun Fufu Fafa ini? Istana tahu siapa yang terlibat. Lu jangan nanya siapa. Gue nggak nanya siapa. Iya. Tapi kalau sampai sekarang belum diapa-apain, berarti orang kuat dong. Setara mungkin ya. Kuatnya setara. Kuatnya setara. Ya. Oke. Atau mereka berpikir pemerintah ke depan kan bukan Jokowi lagi menjabat. Tinggal beberapa hari lagi, kalau mereka ngebuka sekarang takutnya akan berdampak di pemerintahan selanjutnya. Oke, tadi ada upaya dari istana supaya. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentunya kita sudah mendengarkan sedikit pencerahan atau ulasan dari saudara dan saudari-saudari kita mengenai Gibran Raka Buming Raka sebagai putra sulung Pak Jokowi yang saat ini viral diperbincangkan di media sosial terkait dengan atau yang diduga akun Pupupat adalah milik saudara kita Gibran yang kini sudah menjadi wakil presiden Prabowo Subianto. Akun Pupupat itu diduga milik Gibran. Tentunya akun Pupupat ini sudah cukup lama, yang dimana akun tersebut seperti menghina atau menjatuhkan tentang Prabowo Subianto. Tentunya banyak di sekitar Prabowo tidak menyukai kehadiran Gibran seperti apa yang dikatakan saudara kita tadi. Banyak masyarakat ataupun banyak orang-orang terdekat Prabowo Subianto tidak fair terhadap Gibran. Dan menyinggung hal tersebut ya sebenarnya wajar-wajar saja, karena setiap manusia pasti beda pemikiran dan beda pemahaman mengenai akun Pupupat tersebut. Dan saudara tersebut juga membahas soal Budiari, yang dimana Budiari ini sebagai Menteri Kominfo yang seharusnya bisa menggali segala informasi tentang akun Pupupat tersebut. Tetapi inilah dinamika politik yang terjadi saat ini, yang dimana ketika kita sudah menjabat, ketika sudah di atas, maka sesulit apapun pasti akan lebih mudah ketika kita memiliki jabatan yang paling tinggi. Dan akun Pupupat tersebut juga sudah diketahui oleh istana seperti apa yang dikatakan oleh saudara kita perempuan tadi, tetapi beliau tidak ingin menyebutnya karena setara dengan backingannya. Siapa tuh? Padahal di akun Pupupat tersebut sebelum Gibran dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, namun akun Pupupat itu cepat muncul dan digoreng oleh para netizen, dan bahkan para netizen juga menggali segala informasi apakah itu akun Pupupat tersebut adalah milik Gibran atau tidaknya, dan berapa poin bahwasanya akun Pupupat itu dinyatakan adalah milik Gibran. Padahal akun Pupupat tersebut ini juga sudah lama, pada tahun 2018 sampai 2019 lah, di saat pemilihan atau pencalonan Prabowo Subianto. Dan 4 fakta akun Pupupat yang viral di media sosial benarkah milik Gibran. Nah, di akun Pupupat tersebut ada postingan istri cerai.
Nah, terus mau lebaran sama siapa? Itu menyinggung terhadap presiden kita yaitu Prabowo Subianto pada tahun tersebut karena beliau sempat diisukan cerai dengan Bu Siti yang sebagai mantan menantu Soeharto. Fakta akun Fuhufat yang viral di media sosial tengah menjadi perbincangan hangat, kata Fuhufat trending di media sosial sejak awal pekan ini. Isu yang dibawa oleh akun Fuhufat terlibat kental dengan nuansa politik karena diduga terkait dengan nama Gibran Rakabuming Raka. Di luar isu tersebut, kata Fuhufat pernah digunakan sebagai judul yang dinyanyikan oleh artis Aushita. Lagunya dituliskan dengan ejaan Fuhufat Fafa. Ini diambil dari album Morning Sugar yang dirilis pada tahun 2018. Nah, 7 November 2014 adalah hari di mana yang beli gunting kayak stick gunting pik. Nah, akun Fuhufat viral dituding terkait Gibran, anak sulung mantan Presiden Joko Widodo yang kini terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 sampai 2029. Satu, akun Fuhufat kini sudah dihapus. Nah, akun Fuhufat tersebut atau terbaru kini sudah tidak ada lagi, diduga sudah dihapus. Namun tangkapan layar dari akun tersebut masih bersendirian di media sosial, bahkan dikomentari oleh masyarakat dan banyak juga para netizen mengomentari bahwa akun Fuhufat itu adalah memang milik Gibran. Terutama cuitan yang berisi kata-kata yang menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto dan keluarganya. 2. Prabowo tidak ambil pusing mengenai akun Fuhufat tersebut. Prabowo Subianto tidak ambil pusing mengenai ramainya akun Fuhufat di media sosial. Hal ini diungkap oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sumin Dasko Akman pada hari Kamis 12 September 2024 di Kompleks Parlemen Jakarta. Menurutnya Prabowo maupun Gerindra belum pernah melakukan pembahasan mengenai akun Fuhufat yang sering mengunggah komentar negatif terhadap Prabowo dan keluarganya. Yang kelima, dibela Menkominfo. Akun Fuhufat berikutnya dibela oleh akun Kominfo setelah Gibran buka suara dengan mengatakan tidak mengetahui siapa pemilik akun Fuhufat. Ternyata banyak pihak juga yang membela, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari. Menkominfo mengungkap bahwa konten-konten itu sudah lama ada, namun Budi Ari belum mengetahui siapa pemilik akun tersebut karena masih didalami. Apakah sudah terbongkar itu adalah milik Gibran? Belum. Publik diminta percaya. Pembelaan terhadap Gibran juga disuarakan oleh kalangan relawan dari partai politik pendukung Prabowo Subianto dan Gibran. Dava Laksono, politikus Partai Golkar, mengungkap bahwa akun Fuhufat yang diisukan milik Gibran tidaklah benar. Isu tersebut dibuat oleh orang yang ingin memicu perpecahan. Demikian akun Fuhufat yang viral di media sosial. Grace Natalis, staf khusus Presiden, menanggapi soal akun yang berisi hinaan terhadap Prabowo Subianto bahwa akun tersebut belum pasti milik Gibran Rakabuming Raka. Kita tidak tahu pasti apakah itu milik Gibran atau tidaknya, tetapi kita sebagai rakyat Indonesia butuhnya ada pendataan, butuhnya ada pembuktian agar kita sebagai masyarakat tidak menanyakan lagi. Saya sendiri, saya tidak mengikuti apakah itu akun Fuhufat adalah milik Gibran. Yang pasti ketika kita sebagai rakyat Indonesia butuhnya ada keadilan, jangan karena adanya kekuasaan, jangan ada kepentingan pribadi, kita tidak memberikan keterangan secara valid dan tidak transparan. Jadi masyarakat wajar saja ketika mereka menanyakan setiap harinya, menanyakan apakah itu akun Fuhufat tersebut adalah milik Gibran. Ketika itu benar milik Gibran, maka akan ada efeknya terhadap pencalonan Gibran dan bahkan sebagai wakil dari Presiden Prabowo Subianto. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan maka berikanlah tanggapan di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.